Shalom seluruh jemaat yang dikasihi Tuhan. Kembali kita diberikan kesempatan untuk berdoa dekat dengan Tuhan. Satu orang pernah ketemu dengan saya dalam beberapa hari ini mengatakan dengan kegiatan online ini bosan. Ya, saya mungkin setuju akan hal itu. Tapi biarlah kita membangun satu hati yang rindu terus kepada Tuhan. Mengingat bagaimana Dia mengasihi kita dengan setia. Mengingat bagaimana apa yang diperbuatnya dalam kehidupan kita. Yang luar biasa. Dan hanya satu-satunya gunung batu kita. Di dalam segala pergumulan kita. Tuhan. Oleh sebab itu mari kita siapkan hati. Mengambil saat teduh. Sambil kita berdoa untuk siap datang dekat Tuhan. Bapa Surgawi, kembali kami datang di hadapan-Mu. Mungkin di antara kami merasa jenuh dengan ibadah online. Kami rindu untuk onsite. Tapi waktunya masih belum. Bapa, ini hati dan pikiran kami. Berikan kerinduan. Berikan hati yang haus akan firman-Mu. Dekat denganmu. Perlu kami berjuang untuk itu ya Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus yang menolong kami. Kami menyerahkan rangkaian ibadah doa Sabtu ini. Dari awal sampai akhir. Kami percaya Engkau bersama kami. Dan berbicara kepada kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita angkat satu pujian PPK 161. Ingat akan nama Yesus. Kita nyanyikan dengan semangat dan penuh iman. Ingat akan nama Yesus, kamu yang menanggung berat. Nama itu beri kekuatan bagi orang yang benar. Indahlah namanya, perlindungan yang teguh. Indahlah namanya, perlindungan yang teguh. Bait kedua. Ingat akan nama Yesus, tempat berlindung teduh. Walau godaan menimpa, Dia perisai yang teguh. Indahlah, indahlah namanya, perlindungan yang teguh. Indahlah namanya, perlindungan yang teguh. Baik ketiga. Nama Yesus sungguh indah, menggemarkan jiwaku. Dia selalu beri penghiburan, ku mau puji nama-Mu. Indahlah, indahlah namanya, perlindungan yang teguh. Indahlah namanya, perlindungan yang teguh. Mari kita masuk di dalam beberapa pokok doa. Datang kepada Tuhan, menyerahkan segala pergumulan kita. Bapa kami yang di surga, sekarang kami mau berdoa kepada-Mu untuk seluruh jemaat-Mu yang sakit. Mungkin ada yang berada di rumah sakit karena kondisi tertentu. Mungkin juga berobat di rumah.
Bapa, hanya Engkau yang terus beserta dengan mereka. Bagi yang putus asa, berikan pengharapan bahwa Engkau ada, Engkau beserta mereka. Bagi yang sedih, kesepian, karena sekian lama sakit dan menantikan kesembuhan, Engkau yang menjadi sahabat sejati bagi mereka. Ada Pak Harun, ada jemaat pos-pos PI, ada Pak Elia, dan jemaat-jemaat yang lain. Lawat mereka satu persatu ya Tuhan. Engkau tahu yang mereka butuhkan, dan Engkau yang bisa memberikan kepada mereka. Keluarga yang mendampingi, Engkau yang memberikan kesabaran, hikmat, sehingga mampu mereka memberikan semangat, motivasi. Bapa, kami berdoa juga dalam segala apa yang mereka butuhkan. Keuangan untuk berobat. Engkau Yehova Jireh yang mencukupkan segala kebutuhan mereka. Terlebih pertumbuhan iman mereka di tengah-tengah pergumulan yang dihadapi. Biarlah Roh Kudus yang bekerja, sehingga mereka semakin kuat, semakin dekat dengan Engkau. Tetap kami memohon pertolongan Tuhan untuk pembangunan atau renovasi gereja di Karyasari. Ada kendala yang kami hadapi. Dan hanya kepadamu kami bawa ya Tuhan. Karena secara manusia itu ada kesulitan tersendiri. Engkau yang membuka jalan. Hambamu penginjil Sigit dan Ibu Anita yang pelayanan di sana, pakai mereka untuk boleh melakukan pendekatan. Begitu juga jemaat-jemaat boleh memberikan dukungan sehingga renovasi tempat ibadah ini dapat berjalan. Kami menyerahkan juga di hadapan-Mu untuk pembangunan pastori di Pajajaran. Di tengah kondisi ekonomi yang kurang baik, hanya Tuhan yang mencukupkan dana. Melalui orang-orang yang dilimpahkan berkat. Mereka mengembalikannya sebagai ucapan syukur kepadamu ya Tuhan. Kami berdoa juga bagi majelis, panitia. Biarlah mereka diberikan hikmat untuk memutuskan segala sesuatu berkaitan dengan pembangunan pastori ini. Sehingga kalau bisa secepatnya terrealisasi. Kami menyerahkan di hadapan-Mu juga untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan gereja. Khususnya ibadah online, onsite. Sebagian jemaat rindu untuk bertemu satu dengan yang lain. Karena sudah bosan dengan ibadah online. Ya Tuhan, beri mereka satu kesabaran. Bagi yang belum bisa ibadah onsite karena kondisi tertentu. Tapi biar kami yang sudah sehat dengan kondisi COVID sudah menurun. Kami dengan sukacita beribadah kepadamu di gereja. Baik ibadah umum maupun ibadah doa. Dan terlebih yang kami rindukan. Tuhan berkenan hadir di sana. Tuhan berfirman. Sehingga itulah yang membuat ibadah itu hidup. Dan kami sungguh menikmati indahnya ibadah bersama Tuhan. Hadirlah ya Tuhan, berbicaralah. Bapak, kami tetap berdoa juga bagi komisi-komisi yang melakukan kegiatan aktivitas. Ada Kosiaga, ada komisi-komisi yang lain, komisi wanita. Engkau Tuhan yang memimpin, Engkau yang menyertai. Dan terlebih jemaat-Mu boleh dengan sukacita mengikuti kegiatan-kegiatan itu. Dan rindu bertemu dengan Engkau, bertumbuh iman mereka. Inilah doa kami yang kami panjatkan dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu, satu bagian firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita hari ini di dalam doa ini, saya ambil di dalam kitab Injil Lukas pasal 24 ayat 1 sampai 12. Injil Lukas pasal 24 ayat 1 sampai 12. Saya bacakan buat kita secara pelan-pelan.
Tetapi pagi-pagi benar, pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada 2 orang berdiri dekat mereka, memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus. Dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sesungguhnya demikian, Petrus bangun lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kafan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya telah terjadi? Apa yang kiranya telah terjadi? Bapak Ibu, tema perenungan kita pada hari ini, yes, I believe. Yes, I believe. Bapak Ibu, Perang Dunia Kedua membawa penderitaan kepada berbagai pihak. Baik pihak sekutu maupun pihak Jepang sebagai musuh. Teror bom, kematian yang sia-sia begitu banyak tentara. Luar biasa. Banyak keluarga anak-anak menjadi yatim piatu. Kehilangan anggota keluarga yang membuat kesedihan yang mendalam. Jepang sebagai penguasa Asia terus berperang melawan sekutu yang dipelopori oleh Amerika Serikat. Anak-anak muda dipersiapkan untuk menjadi sukarela di dalam perang itu. Salah satunya Hiro Ono. Dia berumur 22 tahun dan dikirim oleh tentara Jepang ke Pulau Lubang di Filipina dengan perintah kaisar berperang, hidup atau mati. Nah Bapak Ibu, tentara Jepang kita tahu itu memiliki tekad. Lebih baik bunuh diri daripada ditangkap musuh, ditawan. Dan mereka berjuang sampai titik darah penghabisan. Itu yang sudah ada di konsep mereka. Dan apa yang dikatakan Kaisar Jepang, itu betul-betul mereka lakukan. Walaupun itu kematian. Tetapi pada tahun 1900 sekitar 1945 terjadilah peperangan yang begitu hebat. Jepang, kemudian kita tahu Amerika Serikat sekutu menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Dan itu membuat tentara Jepang, seluruh Jepang menjadi terkejut dan tidak siap dengan keadaan yang demikian. Sehingga Kaisar mengambil satu keputusan dengan bujukan dari sekutu bahwa mereka tidak akan memenjarakan atau membunuh orang-orang yang memimpin peperangan, khususnya dari tentara Jepang. Kaisar mengumumkan menyerah. Bagi tentara itu tidak masuk akal. Karena itu tadi, mereka berperang itu sampai titik darah penghabisan. Tetapi karena Kaisar melihat
bahwa penderitaan rakyat Jepang begitu luar biasa. Apalagi sekutu memberikan kelunakan. Maka dia mengumumkan penyerahan. Bagi sebagian tentara Jepang itu memalukan. Dan itu tidak masuk akal. Sehingga sebagian masih bertahan untuk berperang. Bergerial ke hutan. Dan sebagian tidak tahu. Begitu juga Hiro Onoda. Yang tadi dikirim ke Filipina di Pulau Lubang. Ketika mereka mendengar ada berita bahwa Jepang menyerah. Mereka tidak percaya. Justru mereka mengatakan itu adalah pancingan supaya mereka keluar kemudian ditangkap menjadi tawanan. Akhirnya mereka pergi ke gunung, bergerilya terus di sana. Sekali-sekali mereka menyerang. Bapak Ibu, suatu ketika mereka mendapatkan sehelai kertas pengumuman penyerahan Jepang. Tetapi kembali mereka mengambil keputusan. Mereka hanya percaya apa yang telah dikatakan oleh Kaisar. Berperang sampai titik darah penghabisan. Mereka tidak mau menyerah. Mereka tidak mau keluar dari persembunyian mereka. Akhirnya Hiro Onoda ini di Pulau Lubang di Filipina keluar dan dijemput pada tahun 1974. 29 tahun. Bukan waktu yang pendek, 29 tahun. Terus berperang gerilya. Dan loyalitasnya terhadap apa yang dikatakan oleh Kaisar. Berperang sampai titik darah penghabisan. Tetap teguh, tidak berubah. Tahun 1974. Setelah tadi dijemput, akhirnya dia dibawa ke Jepang dan kembali ke negaranya. Dia disambut dengan luar biasa sebagai pahlawan. Dan ketika dia sampai di Jepang, dia mengunjungi kuburannya karena dikira sudah mati. Rakyat Jepang begitu mengeluh-elukan dia sebagai seorang pahlawan. Yang memiliki loyalitas 29 tahun lebih. Tetap berperang gerilya sampai dia dijemput. Bapak Ibu, kalau orang-orang Kristen memiliki loyalitas kepada Tuhan seperti itu. Meyakini firman Tuhan begitu ya dan amin. Kekristenan begitu luar biasa. Tetapi kalau kita melihat dengan jujur, tidak sedikit orang Kristen di tengah pergumulan, kekacauan kehidupan, penderitaan. Iman mereka mulai goyah. Iman kita mulai dikeroposin oleh keraguan, kekhawatiran. Dan lama-lama bisa seperti hilang pengharapan. Iman menjadi goyah. Apalagi kalau iblis mengambil kesempatan. Dan memang itu yang dia dikerjakan. Menjauhkan kita dari Tuhan. Mengaburkan iman kita kepada Tuhan. Bapak Ibu, bagian firman Tuhan yang kita baca tadi menggambarkan hal yang sama. Di tengah peristiwa yang sangat mengerikan yang telah terjadi, kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Murid-murid seolah kehilangan harapan. Kehilangan arah hidup. Iman mereka betul-betul berantakan, hancur. Padahal Bapak Ibu, kalau kita baca Injil, 3 kali paling tidak Tuhan Yesus sudah mengatakan kepada mereka. Dan diulang malaikat tadi di bagian firman Tuhan kepada perempuan-perempuan. Bahwa anak manusia yaitu Tuhan Yesus akan diserahkan ke tangan orang berdosa. Disalibkan, mati. Dan pada hari ketiga akan bangkit. 3 kali. Tapi seolah-olah itu terlupakan. Tadi dikatakan mereka mengingat apa yang dikatakan Yesus ketika malaikat mengulang perkataan yang sama. Pertanyaannya kenapa? Para murid baru kurang lebih 3 tahun yang lalu. Bahkan perkataan tentang peringatan kematian Tuhan Yesus tidak sampai 3 tahun. Mungkin baru beberapa bulan menjelang dia ditangkap. Kenapa mereka tidak percaya? Kenapa seolah-olah mereka lupa? Ini menandakan bahwa mereka tidak percaya pada integritas Tuhan Yesus.
pribadi Tuhan Yesus. Padahal apakah Tuhan Yesus pernah berbohong? Pernah melalaikan apa yang dikatakan? Tidak. Dia sebagai Allah 100%. Mestinya murid-murid dengan apa sekitar 3 tahun mereka alami bersama dengan dia. Melihat, menjamah. Membuat semestinya mereka yakin bahwa apa yang Tuhan Yesus katakan, ya dan amin. Dan semestinya mereka memiliki loyalitas, keyakinan bahwa apa yang dikatakan Tuhan tidak pernah salah. Sehingga mestinya menimbulkan iman mereka, diteguhkan. Tetapi di bagian firman Tuhan yang kita baca tadi, mereka goyah. Khususnya Petrus, murid yang salah satunya dekat dengan Tuhan Yesus, tidak percaya kepada perempuan-perempuan yang sebelumnya telah mengalami pengalaman. Dan mulai yakin bahwa Yesus telah bangkit melalui pemberitaan malaikat. Padahal Tuhan Yesus juga sudah mengatakan kepada Petrus secara pribadi, dia menyangkal Tuhan Yesus. Mestinya Petrus dengan peristiwa yang lalu itu membuat dia yakin bahwa Yesus itu telah bangkit. Nah Bapak Ibu, apa yang dialami murid? Sangat mungkin juga ini menjadi pengalaman kita. Di dalam penderitaan yang berat, di dalam pergumulan, di dalam kesulitan hidup yang menekan. Kadang kita tidak yakin apa yang Tuhan katakan di dalam Alkitab. Di dalam firman Tuhan yang kita dengar-dengar melalui khotbah. Yang mungkin kita hafal. Karena tekanan yang begitu berat membuat kita dihantui keraguan. Iman kita mulai kabur. Nah, apalagi kalau ditunggangi iblis. Dan itu memang pekerjaannya. Kesempatan itu dia lihat. Dia merongrong iman kita. Supaya kita jauh dari Tuhan. Kadang firman Tuhan yang kita ingat. Yang kita baca, yang kita renungkan. Diputar balikan. Supaya kita tidak percaya. Dan memiliki iman yang teguh kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu, peristiwa apa yang dialami murid membuat kita diingatkan kembali. Apa yang Tuhan janjikan, apa yang Tuhan katakan, mestinya kita percaya. Dan memiliki loyalitas untuk itu. Karena apa yang dikatakan tidak berubah satu titik pun. Dan apa yang dia janjikan akan terlaksana. Misalnya, bahwa setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Apakah kita masih yakin akan hal itu? Sehingga itu kalau kita yakin, sungguh itu terwujud di dalam kehidupan kita. Iman kita tidak goyah. Dan ada perjuangan hidup untuk benar di hadapan Tuhan. Karena kita dikehendaki demikian, dirindukan oleh Tuhan demikian. Kita diselamatkan. Nah Bapak Ibu, begitu juga janji Tuhan bahwa dia pergi ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Itu salah satu janji dan pengharapan bagi kita yang sangat semestinya memberikan peneguhan iman. Sehingga menjelang kematian, apakah kita dihantui ketakutan? Karena seolah-olah kita seperti orang yang belum percaya. Masa depan tidak jelas. Tempat di mana kita tuju. Tetapi bagi orang percaya Tuhan Yesus sudah janjikan. Dia pergi ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Udah pasti dia yang memiliki surga. Dia berasal dari sana. Dan ketika dia berkata demikian, jelas mestinya diyakini. Nah Bapak Ibu, bagaimana kita supaya jangan mengalami seperti murid? Setelah kematian Tuhan Yesus, mereka kehilangan arah. Iman mereka berantakan, hancur-hancuran. Nanti kalau kita baca dalam kitab Injil, mereka pergi menangkap ikan, kembali seperti dulu. Karena harapan mereka untuk bersama Yesus tidak ada lagi dengan yang dia janjikan. Itu luar biasa. Hal yang kita lakukan agar kita tidak mengalami demikian adalah
firman. Kalau bagian firman Tuhan yang kita baca tadi, Tuhan Yesus sudah 3 kali mengatakannya. Apa yang dikatakan, apa yang dia firmankan, kita pegang, kita yakini. Ya dan amin. Nah, dari situlah kita bertumbuh. Sambil kita terus memegang firman Tuhan, kita berjalan dengan pergumulan ke pergumulan dihadapi, maka Tuhan menolong kita untuk terus diteguhkan dan bertumbuh di dalam iman. Jadi, tidak sia-sia kita mendengar renungan firman Tuhan. Tidak sia-sia kita mendengar firman Tuhan waktu khotbah. Tidak sia-sia sebenarnya kalau kita merenungkan firman Tuhan setiap hari. Tidak. Itu disaksikan oleh Daud di dalam beberapa mazmur yang dia katakan. Itulah yang menolong dia menjadi seorang raja yang menyenangkan hati Tuhan. Walaupun pernah dia jatuh, tapi itu membuat dia untuk kembali kepada Tuhan. Firman Tuhan dibaca, direnungkan seperti jemaat mula-mula, mereka selidiki dengan seksama. Tidak hanya sekedar mendengar, tidak hanya sekedar tahu. Bukan hanya isi otak, tetapi menyelidiki kenapa Tuhan mengatakan demikian. Sehingga mereka mendapatinya. Apa isi hati Tuhan dan apa yang Tuhan mau katakan. Tetapi tidak hanya berhenti di situ Bapak Ibu. Firman Tuhan bukan hanya dibaca, direnungkan. Bukan hanya dipegang dan diyakini dengan teguh. Tetapi hidup di dalamnya. Melalui apa? Mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Ya. Waktu kita mengalami pergumulan, kita ingat firman Tuhan. Lalu kita berjalan sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan. Hidup benar, hidup kudus. Hidup menjalankan firman Tuhan itu. Dan kita mempercayai bahwa Tuhan menolong kita. Tuhan yang tahu kita lemah akan memimpin kita. Nah, ini hal-hal yang perlu kita lakukan Bapak Ibu. Yang sebenarnya kalau kita lihat murid tidak memiliki hal ini. Ya, tadi saya katakan setelah Tuhan Yesus mati di atas kayu salib dikubur, mereka pergi menangkap ikan. Tapi puji Tuhan, Tuhan Yesus sangat mengasihi mereka. Ia menampakkan diri beberapa kali kepada mereka. Di tepi danau Genesaret, dengan Thomas, karena dia sudah menampakkan kepada beberapa murid sebelum Thomas ada. Untuk apa? Karena dia tahu mereka bimbang. Mereka goyah, kehilangan arah. Lalu Tuhan meneguhkan mereka. Aku sudah bangkit. Sehingga apa yang dikatakan Tuhan Yesus 3 kali sebelum dia mati itu, kembali mereka diteguhkan. Nah, dari situlah mulai mereka bertumbuh di dalam iman kepada Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu, mari. Apa yang dialami murid ini menjadi pelajaran penting bagi kita. Selama ada di dunia, ada pergumulan, ada beban berat. Ada tekanan yang begitu berulang-ulang. Mungkin secara kerohanian kita lelah, kita jenuh. Dan itu tadi ada iblis yang mau memisahkan kita dengan Tuhan. Mari kita waspada. Tidak ada yang memisahkan kita dari kasih Tuhan. Biarlah kita terus ingat firman Tuhan. Menyelidikinya, menghidupinya, dan mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Sambil kita mempercayai apa yang dia katakan. Kiranya Tuhan menolong kita di dalam mengalami pergumulan-pergumulan dari hari ke hari. Hanya bersama Tuhan, melalui firman-Nya dan menghidupinya dari hari ke hari. Amin. Mari kita meresponi firman Tuhan dengan satu pujian yang sangat bagus. Sabda Tuhan, aku serta. Sabda Tuhan aku serta, ku selalu tak tinggalkan. Ku kan jaga dan pelihara, sandarku kau kan teguh. Jangan takut, asal mohon padaku. Aku tetap tinggal serta sampai selama-lamanya. Baik, kedua, bila susah duka datang bagai ombak
tetap jaga kamu, terhiburlah hatimu, kelak tentu kamu serta dengan aku di surga. Aku tetap tinggal serta sampai selama-lamanya. Baik, ketiga. Ajalmu tibalah, bukan sambung di surga. Berikanmu berkat limpah, hatimu sentosa. Berkat kekal kepadamu tentu ku beri. Kasihmu serta tetapmu sampai selama-lamanya. Mari kita menutup di dalam doa dengan beberapa pokok doa lagi. Bapa, terima kasih atas firman. Kami mengakui dengan jujur, kadang kami mengalami seperti para murid. Apa yang pernah Engkau katakan, apa yang pernah Engkau janjikan, sering kami ragukan ya Tuhan. Ketika pergumulan berat itu datang, ketika penderitaan itu menerpa kehidupan kami lemah. Ampuni kami ya Tuhan. Dan kiranya Engkau yang terus memegang tangan kami ke depan. Ketika saat-saat seperti itu. Sehingga kami tidak kehilangan arah. Tetapi iman kami terus bertumbuh. Engkau telah memberikan firman-Mu kepada kami, yaitu Alkitab. Biarlah kami baca. Terlebih biarlah kami mempercayakan hidup kami hanya kepada tangan-Mu yang penuh kuasa itu ya Tuhan. Karena Engkaulah yang bisa menolong kami. Tidak ada yang lain. Bapa, kami tetap berdoa bagi bangsa dan negara kami. Di tengah berbagai pergumulan yang dihadapi. Ada isu-isu yang membuat negara ini ada demo. Kami memohon belas kasihan-Mu untuk bangsa kami. Pengalaman yang lalu ada kekacauan. Biarlah itu tidak terjadi. Tapi biarlah bangsa ini terus membangun, mesejahterakan rakyat. Sehingga ada damai, ada kenyamanan. Kami berdoa bagi presiden, berikan hikmat. Begitu juga para pejabat, para menteri, kepala daerah. Tolong mereka agar mereka memiliki hati untuk bekerja dan takut akan Tuhan. Kami berdoa bagi penanganan COVID. Kami bersyukur karena semakin mereda. Sehingga sudah dibuka penerbangan ke luar negeri. Pariwisata dibuka khususnya di Bali. Terima kasih ya Tuhan. Hanya Engkau yang memberkati penanganan ini. Engkau yang memberkati perekonomian di Bali. Sehingga kembali berputar sebagaimana mestinya. Terus kami berdoa bagi gereja kami, keluarga kami. Engkau yang memberkati dan memimpin. Inilah doa kami Bapa. Di dalam nama Yesus kami panjatkan semuanya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Tuhan memberkati kita sekalian.